yang baik. Keempat, sebagai orang safety, ASE, praktisi dan lain-lain, ataupun sebagai orang operation yang dimana safety sudah melekat ke fungsi dia mengetahui dari sisi safety apa keterlibatan dia saat di awal, saat pekerjaan berlangsung dan saat pekerjaan selesai. Atau kalau kami menyebutnya early intervention, active intervention dan reactive intervention. Saya rasa itu beberapa objektif kita pada science session kali ini. Tentunya masih banyak objektif lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama adalah safety post. Seperti biasa kata Pak Arif tadi ya, setiap kali ada pertemuan kita awali dengan safety post. Ya. Nah, di sini safety postnya adalah pertama, ada sebuah kereta yang melaju kencang, satu jalur. Di depan kereta tersebut berdiri 5 orang. Kita berdiri di sini. Nah, skenario-nya adalah kita tidak dapat menghentikan kereta atau memperingati kelima orang tersebut, ya. Tapi jalurnya dua ya, dua. Tapi kita bisa mengganti jalurnya. Jadi kalau keretanya lurus, 5 orang ketabrak dan meninggal. Kalau keretanya kita alihkan jalurnya, maka 1 orang yang meninggal. Gak ada skenario lain ya. Gak ada kemungkinan Pak orangnya lari, gak bisa. Ya, skenario-nya pokoknya orangnya meninggal, gitu ya. Oke, Mbak siapa Pak namanya? Mbak Denisa. Kalau Mbak Denisa dalam posisi orang sini, tindakan apa yang Mbak Denisa ambil? Biarkan keretanya melaju menabrak 5 orang, atau Mbak Denisa pindahkan tuasnya, kereta masuk jalur alternatif menabrak 1 orang. Apa yang Mbak Denisa pilih? Pindah jalur ya? Pindah jalur. Kenapa? Kenapa memindahkan jalur? Musuh itu satu. Satunya musuh. Satunya musuh. Oh, satunya mantan. Jadi benci sama mantan itu ya? Kenapa kira-kira? Kalau Mbak Denisa biarkan 5 orang meninggal, kalau dipindahkan jalur 1 orang meninggal. Kira-kira kenapa alasan Mbak mengambil keputusannya? Tentu ada dasarnya kan mengambil keputusan ini. Kira-kira apa? Jawab jujur ya, jawab jujur. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Oke, ya. Kalau dia membiarkan, maka jumlah korban lebih banyak. Kan itu ya, itu alasan yang paling logiknya. Sedangkan kalau saya pindahkan jalurnya, 1 orang meninggal. Gitu ya? Misalnya lebih banyak. Dan ini dosa lebih banyak. Bagus ya. Oke, kita lihat skenario kedua. Ada kereta melaju kencang. Cuma bedanya tadi ada jalur alternatif, kalau sekarang nggak ada jalur alternatif. Ya, jalur tunggal. Kereta melaju kencang, ada 5 orang di depan. Kalau ketabrak meninggal. Satu-satunya jalan di samping Mbak Denisa ada 1 orang berdiri di situ. Kereta hanya bisa berhenti. Ini skenario-nya orang ini badannya mungkin dari batu gitu ya. Kereta hanya bisa berhenti kalau Mbak Denisa mendorong orang tersebut ke jalur kereta. Kereta menabrak orang, keretanya berhenti. Apa yang Mbak lakukan? Kalau Mbak biarkan 5 orang meninggal, kalau Mbak dorong orang ini, maka yang meninggal cuma 1. Karena keretanya berhenti setelah menabrak orang yang berdiri di samping Mbak Denisa. Apa kira-kira keputusan yang diambil? Mau dibiarkan 5 orang meninggal atau didorong 1 orang meninggal? Ayo, sendiri yang ada. Hah? Gimana Mbak Denisa? Ini nggak ada jawaban yang salah dan benar ya, sekali lagi ya. Mungkin Mbak Denisa takut menjawab karena takut dikira salah. Ini dilema, makanya disebut dilema. Dalam bekerja kita pasti punya dilema. Harus menentukan mana yang harus kita ambil, itu adalah dilema. Ya. Jadi apapun jawabannya yang Bapak Ibu jawab itu benar. Nah, itulah tindakan yang diambil ya. Kira-kira apa yang Mbak Denisa pilih? Biarkan keretanya lewat menabrak 5 orang, atau Mbak punya opsi mendorong orang ini 1 orang meninggal. Ada
Atau mungkin mbaknya yang datang. Yang orang yang dorong saya yang masuk ke kereta. Ya lah, jujur aja, jawab aja, nggak ada salah, nggak ada benar. Jujur. Yang satu saya Pak baru jadian Pak. Ini orang ini nggak dikenal ya, sama sekali Mbak Indonesia nggak kenal orang ini. Ini juga sama sekali nggak kenal. Biarin keretanya terus melaju. 5 orang meninggal. Jamin. 5 orang loh meninggal ini. Tadi sih. Banyak sekali ya Pak. Kalau Mbak yang di sampingnya, Mbak, kalau Mbak pilih apa? Jujur. Dengan skenario ini apa yang Mbak lakukan? Hah? Hah? Yang mana? Ini Mbak loh. Oh, korban lagi buat. Bunuh diri dosa loh. Apalagi bunuh orang. Jadi nama-nama kita kasih aplaus dulu buat Mbak ini. Luar biasa. Ya. Jadi Mbak siapa Pak namanya? Mbak Nurul ya. Jadi Mbak Nurul memilih dia yang loncat ke jalur karena dia menyelamatkan 6 orang. Walaupun dengan keputusannya tersebut dia mengorbankan dirinya sendiri. Jarang-jarang loh. Baru kali ini loh. Sekian banyak saya sharing materi ini baru kali ini seperti ini. Itu luar biasa ya. Tapi rata-rata saya kasih rata-rata. Rata-rata jawabannya mereka mendorong satu orang. Kenapa alasannya? Karena jumlah korban lebih sedikit. Ya. Skenario berikutnya, sekarang orang yang berada di samping kita ini adalah keluarga kita. Ya, kalau Mbak Lanti mungkin ini calonnya, misalnya ya. Malah mendorongkan apa-apa. Atau kalau suami mungkin ini istrinya atau anaknya. Kayak Pak Ocit. Apa yang Bapak pilih kalau Bapak Nggak bisa pilih, pada situasi ini? Apakah Bapak dorong ibu Bapak, ibunya? Karena saya tahu Anda sayang sekali dengan dari muka-mukanya muka saya ibu ya. Bapak dorong ibu Bapak, 5 orang selamat, atau Bapak biarkan keretanya 5 orang meninggal tapi ibu Bapak selamat? Jujur, apa yang Bapak pilih? 5 aja. 5 ya, lebih baik 5. Kenapa lebih baik 5 orang meninggal? Kan kalau ibu cuma 1 yang meninggal. Saya nggak mau bunuh orang Pak. Saya nggak mau bunuh orang. Itu nggak bunuh kan, sama aja kan? Pura-pura nggak tahu ya. Tapi jawaban Pak Ocit saya yakin pasti karena itu adalah ibunya. Ya. Jangan-jangan orang mau mengorbankan ibunya demi keselamatan orang lain. Benar ya Pak ya? Nah, skenario berikutnya, ini masih Pak Ocit nih. Sekarang ibunya pindah ke sini Pak. Rupanya teman ibunya Pak Ocit. Teman ibunya Pak Ocit ini rupanya. Jadi ibunya ngeriung di sini. Lagi pengajian, pulang majelis taklim. Di samping Pak Ocit ada orang yang nggak dikenal. Apa yang Bapak lakukan sekarang? Apakah Bapak dorong 1 orang meninggal, 4 orang lainnya plus ibu Bapak selamat? Atau Bapak tidak dorong, biarkan saja ibu Bapak meninggal plus keempat temannya ibu Pak Ocit? Jujur, apa yang Pak Ocit pilih? Saya tetap biarkan kereta Pak. Biarkan kereta, ibunya meninggal. Ya. Saya bingung ini sebenarnya sayang ibu apa enggak? Sayang kereta. Untuk karena kalau saya dorong orang ke sini, berarti saya bunuh orang. Oke, Pak Ocit sebenarnya punya jawaban yang logis ya. Kalau dia mendorong, dia punya Jadi pelaku. kontribusi langsung menyebabkan akan terjadi. Walaupun sebenarnya Pak Ocit punya kesempatan untuk berbuat yang menekan jumlah korban lebih sedikit kan itu ya. Tapi dia nggak mau jadi pelaku langsung. Oke, kita terima. Itu jawaban logisnya. Ya. Kenangan berikutnya adalah bagaimana kalau gini Pak Ocit? Ini adalah anak Pak Ocit yang sulung. Ini adalah anak Pak Ocit yang bungsu. Apa Pak Ocit lakukan? Anak bungsu di sini sama Pak Ocit, anak sulung di sini. Saya update dulu kayaknya di Facebook. Gimana ya? Gimana nih Pak Ocit? Apa yang dipilih? Ini anak bungsu, ini anak sulung. Tetap biarkan kereta Pak. Tetap biarkan kereta, karena nggak mau jadi pelaku langsung ya. Ya.
Anak bungsu lebih sayang. Anak musuh itu. Yang pertama nggak gede dari itu. Aku bilangin Karena yang tadi pertama, sih. karena yang pertama sudah merasakan lama hidup di dunia ya, nikmatnya dunia. Udah cukup katanya. Nah rata-rata begitu ketemu skenario ini, audiens kebanyakan mengambil opsi seperti Mbak Nur. Saya sebagai bapak atau saya sebagai ibu saya ngeloncat. Karena saya nggak ingin anak bungsu saya ataupun anak sulung saya meninggal. Nah garis benang merahnya apa? Dari skenario pertama sampai skenario terakhir. Ini Pak Palang mau bagi. Kira-kira apa Pak? Benang merahnya. Dari skenario pertama tadi sampai skenario terakhir. Apa benang merahnya? Perbedaan apa yang dilihat? Jumlah korbannya 5 korban. Oke, ada 1 korban, 5 korban. Oke, selain itu. Hah? Ada yang mau berbagi pada kita? Silakan Pak Yuda. Apa bedanya skenario pertama sampai ke skenario terakhir? Mungkin kalau yang skenario pertama ke terakhir yang apa? kedekatan, faktor kedekatan. Oh, kedekatan. Itu ya. Skenario pertama, kedua sama sekali nggak ada orang kita kenal. Tapi begitu masuk skenario ketiga, keempat, mulai ada keluarga kita. Lesson learn-nya apa? Begitu kita di dunia kerja, misalnya Pak Alif sebagai atasan, kalau dia perlakukan semua stafnya seperti keluarganya sendiri, seperti anaknya, dia akan pastikan betul-betul pekerjanya ini bekerja dengan sehat dan selamat. Dia pastikan apakah prosedurnya sudah ada, apakah lingkungan kerjanya sudah aman, apakah peralatan kerjanya sudah disiapkan, apakah kompetensi pekerjanya sudah dipikirkan. Akan seperti itu. Tetapi begitu kita tidak mengenal atau cuek kita terhadap pekerja ini, yang terjadi seperti itu. Kita cenderung asuh tak asuh. Oleh karena itu, di dunia kerja, kalau kita bicara safety, kita harus menganggap semua orang ini adalah keluarga kita. Tidak ada dibeda-bedakan. Semua harus punya hak yang sama terhadap keselamatan. Ya. Saya rasa itu safety course-nya untuk materi kali ini. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sebenarnya hanya request ya, Pak Kris, Pak Alif, dan lain ya. Jadi mohon kalau memang ada yang keliru silakan dikoreksi. Ini hanya sebenarnya request saja, karena kebanyakan ini diambil dari materi pada waktu saya ikut Alingkat 3 umum dulu. Selamat datang Pak. Ya.